Rampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi perampasan demokrasi, hasto. Ingat nggak bagaimana prosesnya Ibu Megawati jadi presiden? Hah? Ingat nggak? No comment. Coba bagi para penonton yang melihat video ini, coba dicek dulu bagaimana Bu Megawati itu jadi presiden. ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Pak Hasto, yang merampas demokrasi itu siapa? Yang merampas konstitusi itu siapa? Yang merampas kedaulatan rakyat itu siapa? Hah? Pak Hasto mau menuduh Pak Jokowi merampas demokrasi, mau menuduh Pak Prabowo merampas konstitusi, mau menuduh Mas Gibran merampas kedaulatan rakyat. Kalian setuju nggak dengan pendapat salah satu netizen yang komen di video gue, kalau Pak Jokowi jadi presiden karena PDIP-nya, kenapa Pak Ganjar yang kalah ya? Nah, Ini menurut mantap. gue adalah komentar yang cerdas. Cerdas, bro. Kenapa dia memakai logika sederhana tapi menjawab hasil Pilpres 2024 Iya. ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, hashtag ya, lagi-lagi hashtag. Hashtag lagi. Hashtag ini memang sepertinya tengah mengalami kebencian yang sangat mendalam, teman-teman ya, kepada pemerintahan saat ini. Atau saya langsung sebut namanya saja ya. Mungkin dia sedang mengalami kebencian kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Pak Jokowi sekeluarga. Tetapi ini hanya dugaan saya semata, teman-teman ya, bukan sebuah tuduhan. Kenapa demikian? Karena saya melihat ya, tidak henti-hentinya dia semacam terus menyerang Pak Jokowi dari berbagai sudut dan dari berbagai kesempatan. Walaupun sebetulnya serangan itu justru menjadi sebuah blunder ya. Terlihat oleh masyarakat itu justru serangan-serangan tersebut bukan justru menambah dia populis begitu atau menambah elektabilitasnya tinggi, justru menurunkan elektabilitasnya kalau memang dia sedang ya anggaplah mencalonkan diri gitu ya. Jadi intinya itu masyarakat justru tidak empati dan tidak simpati. Lama-lama saya tidak yakin ya dia adalah seorang politisi. Karena lama-lama saya meragukan proses terpilihnya dia sebagai seorang sekjen. Karena seorang sekjen itu seharusnya tidak demikian sikapnya. Tapi ya ini hanya semacam pendapat pribadi teman-teman ya. Mohon maaf kalau salah. Ya, yang terbaru dia mengomentari tentang RUU perampasan aset koruptor yang didorong oleh Jokowi ke DPR ya. Tetapi bukannya mengomentari dengan baik, dia malah menyindir-nyindir terkait perampasan hak demokrasi, perampasan konstitusi, perampasan kedaulatan rakyat. Ayah-ayah wae hasto ini. Ya, langsung mendengar statement tersebut, Neti Plus 62 tidak tinggal diam. Mereka langsung mengomentarinya ramai-ramai. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar-komentar netizen? Mari kita tonton bersama-sama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi Perampasan demokrasi, hasto. Ingat nggak bagaimana prosesnya Ibu Megawati jadi presiden? Hah? Ingat nggak? No comment. Coba bagi para penonton yang melihat video ini, coba dicek dulu bagaimana Bu Megawati itu jadi presiden. Nah, Ya itu begitulah. Yang kedua,
bagaimana demokrasi yang Hasto bilang itu perlu ditegakkan sementara tuntutan kalian di MK menginginkan diskualifikasi 02? Apakah itu demokrasi? Coba Hasto. Yang ketiga, di saat Anda masih bersama Jokowi 2014-2019, beda nggak yang kalian lakukan dengan yang sekarang? Beda. Coba, kenapa dulu kalian nggak bilang itu perampasan demokrasi, nepotisme dan segala macam? Sekarang, setelah kalah, ribut kau. Dulu sebelum ada pengumuman, masih sebatas pendaftaran, kalian mau maju. Kenapa? Nah, itulah. Karena kalian mengukur bahwa kalian akan menang. Tetapi di sela-sela proses itu ada kesleo kalian, kesalahan fatal yang kalian lakukan, menghajar Pak Jokowi dan keluarga. Ya. Menghajar, menghabisi, menguliti tentang bansos. Itu isu sensitif bagi rakyat, bagi masyarakat. Jujur aja, masyarakat kalau dibilang masalah bansos, tahu pandangan masyarakat itu apa? Itu kewajiban pemerintah. Itu kewajiban pemerintah. Beda dengan politik uang. Kalau kita memberikan uang kepada calon pemilih, maka dia ada beban untuk memilih. Tapi kalau bansos, masyarakat berpandangan, itu kewajiban pemerintah kok. Tidak sama sekali memikirkan bahwa itu dari Gibran dan Prabowo. Bukan. Apalagi kalau di daerah saya ada di daerah pelosok sana, Samosir. Kau kasih duit, kau kasih duit, pilih Gibran ya. Apa jawabnya? Oh, nggak bisa, Gibran jauh, Gibran di Jakarta, kita di Samosir, katanya. Jadi sekali lagi, yang merampas demokrasi itu siapa? Coba kita ingat prosesnya Ibu Megawati menjadi presiden. Ingat, kita ingat ulang. Yang kedua, masalah Jokowi 2019-2014, hal yang sama juga masuk ke MK. Yang kalian lakukan hal yang sama juga dengan yang dilakukan sekarang. Kenapa dulu itu tidak bermasalah, tidak disebut dengan nepotisme, tidak disebut dengan pemberantasan demokrasi dan segala macam, kecurangan dan segala macam. Toh pernyataan menteri-menteri yang dipanggil di MK menyatakan semua konsisten dilakukan tanpa ada perubahan yang berarti. Adapun perubahan itu karena situasi dan kondisi. Begitu ya, Hasto ya. Sampai kapanpun saya akan coba kritiki kamu, Hasto, meskipun saya rakyat kecil. Oke Hasto, jangan nangis tapi ya. Kau kan cepat nangis. Astagfirullahaladzim ya. Kata-kata terakhirnya ini teman-teman ya. Jangan nangis ya. Aku akan tetap kritik kau sampai kapanpun, walaupun aku rakyat kecil. Tapi jangan nangis kau ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, jadi netizen barusan ini mencoba menggambarkan ya bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh ya bisa dikatakanlah Hasto begitu ya bersama partainya ini, kenapa dulu dia tidak mempersoalkan pendaftaran Gibran ya, karena dia merasa secara hitung-hitungan matematika di atas kertas memang partai yang sekjennya Hasto ini memang partai terbesar di Indonesia teman-teman ya, bahkan sampai saat ini. Jadi dia merasa bahwa mereka di atas angin, pasti dalam Pilpres kemarin itu mereka meyakini bahwa mereka adalah pemenangnya. Tapi mereka lupa bahwa saat ini masyarakat itu pola pikirnya sudah berubah. Ketika memilih presiden itu mereka memilih figur, memilih sosok, tidak peduli partainya apa. Begitu ya. Jadi misalnya dianggap karena bansos juga tidak tepat karena masyarakat di desa itu nggak ngerti gitu. Tadi dicontohkan oleh abang dari Medan tadi ya kan. Kalau di daerahku di Samosir dikasih uang disuruh mencoblos nggak ngerti. Coblos Gibran ya nggak bisa, Gibran jauh katanya. Oke lah, lanjut. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga.
yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Pak Hasto, yang merampas demokrasi itu siapa? Yang merampas konstitusi itu siapa? Yang merampas kedaulatan rakyat itu siapa? Hah? Pak Hasto mau menuduh Pak Jokowi merampas demokrasi, mau menuduh Pak Prabowo merampas konstitusi, mau menuduh Mas Gibran merampas kedaulatan rakyat. Pak Hasto, lek ngomong dipikir, ya, jangan asal jeplak. Jangan membuat sesuatu statement yang membuat gaduh. Demokrasi tetap ada. Contohnya apa? Saya ngomong seperti ini bebas, tidak ada yang mempermasalahkan karena bebas berbicara, bebas berpendapat. Konstitusi apa? Mas Gibran itu mencalonkan diri sesuai dengan undang-undang, konstitusi, tidak melanggar. Hah? Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi presiden dan wakil presiden terpilih itu atas kedaulatan rakyat, atas pilihan rakyat, bukan karena bansos, aparat hukum atau segala macam. Pak Hasto, walaupun saya orang kecil, orang biasa, saya akan terus komentari Pak Hasto, saya akan terus kritik Pak Hasto. Saya tidak takut karena saya merasa apa yang saya sampaikan ini benar dan tidak melanggar hukum. Pak Hasto ngomong apapun, saya juga bisa ngomong apapun, walaupun saya rakyat kecil. Saya ngomong gini mewakili unek-unek masyarakat yang lain. Ingat itu Pak Hasto. Betul ya, Mas Agus Gemoy ini mewakili unek-unek masyarakat yang lain yang mungkin dia tidak bermain TikTok, tidak bermain medsos gitu ya. Dan statementnya Mas Agus ini mirip dengan statementnya netizen sebelumnya yang berasal dari Medan, bahwa sampai kapanpun saya akan tetap mengkritikmu, toh Hasto. Ya, ketika kamu salah ya tetap akan saya kritik. Seperti halnya ketika dirimu selalu mengkritik Pak Jokowi atau pemerintahan ya. Nah, maka tidak ada salahnya jika saya juga akan terus mengkritikmu, asalkan kritik tersebut tetap disampaikan dengan cara baik, arif dan sopan. Nah, netizen barusan Mas Agus Gemoy ini teman-teman ya, menjelaskan tadi apa sebetulnya yang disebut dirampas itu, yang dirampas demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, apalagi tadi konstitusi dirampas. Nggak ada yang dirampas. Semuanya dijalankan sesuai konstitusi. Cuma ya memang konstitusinya itu diubah menjelang Gibran itu mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan itu menurut saya adalah sebuah strategi ya, bukan melanggar konstitusi gitu. Oke, lanjut. Bray, Pak Jokowi, presiden kita, sudah menegaskan tentang masalah perampasan aset. Dan Betul. beliau juga sudah mengajukan agar diberlakukan undang-undang perampasan aset kepada pihak DPR. Ini Betul. dia tanggapan Pak Jokowi. Terakhir saya titip, upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu Pak De. kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR, dan bulannya ada di sana. Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan. Nah, gimana guys tanggapan kalian? Apakah akan diberlakukan oleh DPR atau enggak? Tulis ya di kolom komentar. Oke. Nah, teman-teman ya, jadi statementnya Pak Jokowi tadi ya, Pak Jokowi ini kan mengingatkan tentang RUU perampasan aset yang ibaratnya itu sudah bolanya sudah ditendang ke DPR ya. Jadi bolanya sekarang ada di DPR ya. Nah, dia kan mengingatkan sekaligus ya mendorong lah begitu ya. Nah Hasto tadi itu mengomentari mengomentari statementnya Jokowi itu ya. Jokowi yang sedang mengingatkan tentang RUU perampasan aset koruptor yang saat ini sedang ada di DPR.
komentarnya malah kayak tadi kan, perampasan demokrasi, perampasan konstitusi, perampasan kedaulatan rakyat. Ayah wae. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ya, ini maksudnya gimana ya? Ada teman-teman ya, foto begitu ya, slide lah, anggaplah slide. Kemudian ada tulisannya, kayaknya itu berita kayaknya, tapi tadi tutupi begitu ya, dan saya bacakan aja. Kalau begitu kita tinggalkan partai tertentu ya, nggak usah saya sebutkan, demi Mas Gibran. PDIP ajukan syarat ke Prabowo, tinggalkan Gibran. Pengamat sulit dipenuhi KIM. KIM itu Koalisi Indonesia Maju. Kalian takut banget dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi, cukup Pak Jokowi dan keluarganya yang diperlakukan seperti itu, yang lain jangan. Dengan cara tidak memilih calon dari partai tersebut, pilkada nanti. Ya ini saya tidak mengerti ya, mungkin Pak Prabowo ini mau merangkul gitu, mau merangkul PDIP mungkin, tetapi mungkin ada syarat yang harus dipenuhi, begitu kayaknya. Oke dah, lanjut. Kalau dari sisi aku sih dan sisi orang-orang yang waras ya, melihat video ini sih kayak tersentuh gitu. Tersentuh mengingat beliau sama bang, bekerja tersentuh setulus bang untuk Indonesia. Meskipun di belakangan ini ada beberapa hal yang mungkin menurut orang lain itu adalah hal-hal yang terlalu dipaksakan gitu. Tapi postingan ini, video ini nggak ngaruh sama orang-orang itu, orang-orang sebelah. Karena mereka tetap menganggap bahwa presiden kita yang sederhana ini, yang baik ini adalah seorang presiden yang otoriter, yang zolim dan lain-lain. Ya teman-teman ya, memang ketika melihat seperti ini, seperti video seperti ini itu terenyuh ya, apalagi kalau backsoundnya itu gimana gitu, itu tidak jarang membuat ya sangat terenyuh dan air mata itu tidak terasa itu menetes begitu. Ya terlihat sangat sederhana, dan orang yang sesederhana ini yang sudah berusaha membangun bangsa sebisanya, bahkan bisa dikatakan terbaik dari presiden-presiden yang pernah ada, tapi tetap diserang habis-habisan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Lanjut. Kalian setuju nggak dengan pendapat salah satu netizen yang komen di video gue, kalau Pak Jokowi jadi presiden karena PDIP-nya, kenapa Pak Ganjar yang kalah ya? Nah, Ini mantap. adalah komentar yang cerdas. Cerdas bro. Kenapa dia memakai logika sederhana tapi menjawab hasil Pilpres 2024 Iya, ini? betul. Seperti kita ketahui, sebelum Pilpres ya, banyak statement yang bilang PDIP itu yang membawa Jokowi menjadi presiden. Jokowi tanpa PDIP itu bukan siapa-siapa. Ah, ya, saya masih ingat ya. itu. Ternyata hasil Pilpres 2024 terbantahkan dengan statement sebelum Pilpres. Ya dong, bener nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Itu yang namanya anomali suara Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar kan selalu bilang, kok ada anomali suara? PDIP masih menguasai parlemen, ya, tapi ternyata suara saya cuman 0 provinsi gitu ya, tidak sesuai yang diharapkan lah, atau alias tidak menang ya. Kenapa sih Pak Ganjar ya? Karena rakyat itu memilih dengan hati Pak ya. Rakyat itu kalau di Pilpres memilihnya figur, nah personalnya betul. Pak. Mereka Figur, memakai Pak, hati, sosok, memakai Pak. Perasaan mereka, ditambah logika mereka, ditambah rekam jejak yang mereka bisa nilai gitu ya. Jadi Pak Ganjar nggak usah bingung kenapa terjadi anomali suara. Yang bikin gue malu sebenarnya adalah tim hukumnya nih
ya, yang bilang katanya pemilih 02 ini digerakkan oleh algoritma kekuasaan. Kalian denger dulu deh VT-nya ya. Nih, kalian simak dulu VT-nya nih. Iya, iya. Rakyat memilih, tapi sesungguhnya tidak memilih. Waduh. Karena mereka hanya datang ke TPS digerakkan oleh algoritma kekuasaan yang mengarahkan mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan. Algoritma Pak Todung, ya. Pak Todung ini kan saya Dung, salah dong. satu fans Pak Todung nih. Tapi Pak Todung mohon maaf ya. Pak, algoritma itu tidak bisa dikaitkan dengan kekuasaan. Kenapa? Algoritma itu terkait dengan sistem, Betul Ya. ya. komputerisasi, ilmu komputer itu. atau sistem coding. Itu Ah. makanya namanya algoritma. Dia tidak punya perasaan. Dia hanya mengenal jika 1 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 1, Pak. Nah, Dia 1 tidak 0 bisa 1 0 0 gitu mengenal, aja. perilakunya, sikapnya, menilai ininya dan itunya. Tidak bisa, betul. Pak. Jadi Bapak tidak pas mengatakan pemilih 02 itu ya kayak robot jadinya. Ya, kami ini manusia, Pak, yang memilih Prabowo Gibran ya berdasarkan pilihan pribadi kami masing-masing, memakai hak konstitusi kami. Jadi kayak Bapak ini menyamakan kami dengan robot dong. Ya enggak? Nah, iya. inilah menurut saya kecewa sekali dengan Bapak sebagai seorang ahli hukum. Gitu ya, Pak ya. Jadi daripada sibuk cari kesalahannya apa, kesalahannya intervensi istana, intervensi apa dan lain-lain, bansos, algoritma, kekuasaan, sirekap apa dan lain-lain, mendingan Bapak atau partai koalisi 03 ini refleksi kenapa kalah gitu ya. Kenapa Ganjar ini bisa kalah? Coba dievaluasi Pak Ganjarnya selama masa kampanye, dia komunikasi politiknya ke konstituennya seperti apa, ke calon pemilih itu seperti apa, gitu loh Pak. Pakailah secara data-data ilmiah, analisa ilmiah, jangan jatuhnya itu cuman suuzon, dugaan, yang ternyata tidak bisa dibuktikan juga di MK, ya enggak? Bener nggak netizen? Ya, Iya, coba betul. kalian komen ya, kalau kalian Iya. sepakat sama gue, kalian komen. Sepakat. Salam damai dan salam waras. Salam damai, dan salam waras. Ya, jadi memang tidak tepat teman-teman ya jika dikatakan bahwa rakyat Indonesia ini merasa memilih tapi sebetulnya tidak memilih karena sudah digerakkan oleh algoritma kekuasaan ya. Ini bahasa kiasan ya, kalau dalam ilmu bahasa itu leksikografi ya, ilmu perkamusan itu ini salah satu entry yang bermakna kiasan, algoritma kekuasaan ya. Padahal sebetulnya dalam ilmu hukum tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa kias ya, bahasa-bahasa yang maknanya itu ambigu ya, yang satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Sementara algoritma sendiri itu maknanya secara harfiah itu adalah tadi yang sudah diperlihatkan slide-nya oleh Mbak ini, bahwa itu berhubungan dengan sistem komputer ya, berhubungan dengan sistem yang terkomputerisasi, dan itu perintahnya itu hanya sebuah coding ya, perintahnya itu 01, hanya 0101 begitu saja, dan itu dikombinasi sedemikian rupa untuk membuat sebuah perintah. Dan itu nggak bisa diterapkan kepada manusia karena itu hanya bisa digunakan untuk menggerakkan robot ya kan, menggerakkan komputer atau robot. Manusia nggak bisa gitu loh. Dan ya memang betul bahwa terjadi anomali bahwa PDIP sampai saat ini adalah merupakan partai terbesar di Indonesia, tetapi calonnya kalah, itu fakta gitu loh. Bukan karena bansos atau bukan karena algoritma kekuasaan, bukan, tapi karena para pemilih PDIP sendiri ya itu tidak memilih presiden yang diusung oleh partai tersebut. Itu faktanya demikian. Oke? Lanjut. Bolong. Ngerti orang? Kemarin kan Hasto ngomongkan kalau Pak D mau silaturahim dengan Bu Mega syaratnya harus ketemu dengan anak ranting dulu. Ya toh? Ya. Ya, sebenarnya Lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Ya. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, gitu, biar bertemu dengan anak ranting dulu. Terus kita sepakat kan saat itu setuju
Kalau memang syarat itu benar, maka kita kasih Bu Mega gelar sebagai tokoh anti rekonsiliasi bangsa. Kalau nanti Ibu Mega benar seperti yang dikatakan Hasto, kalau Pak D untuk silaturahim lebaran ke Bu Mega harus menggunakan syarat ketemu anak ranting dulu. Kalau enggak, Bu Mega enggak mau menerima. Piye bolong, aku usul. Iye kalau momentum lebaran 2024 ini kita anugerahkan kepada Ibu Mega sebagai tokoh anti rekonsiliasi bangsa. Itu usulan saya beberapa saat yang lalu, boleh. Sambil kita tunggu sikap dari Ibu Mega, kalau memang benar kita akan menganugerahkan satu kehormatan sebagai tokoh anti rekonsiliasi bangsa, gitu. Akhirnya pernyataannya Hasto itu dianulir. Sing anulir siapa itu? Anak buah dhewe. Hasto itu kan sekjen. Itu dibantah oleh Masinton nih. Piye? Kelas sekjen kok statementnya di sangkal karo anak buah dewi. Ini kita dengarkan dulu ya. Iya. Benar gak sih Bang ada syarat untuk bertemu Tidak ada syarat. Jangan dipolitisasi. Tidak ada syarat. Datang aja. Nah, kenapa nggak datang? Kan gitu. Siapa yang masalah? Bu Mega membuka tempat buat siapapun gitu loh. Nah, akhirnya kan kelejingan dewe toh, kebingungan toh. Wis wong loro wis gen ngono, saling saut menyaut ngono. Wingi gawe syarat, saiki ora enek syarat. Nah, akhirnya kan keblinger, bingung karepe dhewe. Sudah Pak D tenang-tenang wae. Wis ra kajen sekjen itu. Partai terbesar tapi sekjen isin. Malu tingkat tinggi ini. Malu tingkat harus dewa. segera lakukan koreksi internal. Cepat atau lambat itu penting. Kalau PDI mau tetap eksis. Oke, Bolo. Ini dulu ya. Kita tetap berdoa semoga besok 22 April MK menetapkan kemenangan pada pasangan 02 Prabowo Gibran. Oke, Bolo. Oke. Suwun. Sami-sami ya teman-teman ya. Pak Debolo ini saya menyebutnya Pak Debolo saja ya. Mengingatkan kita dengan statement Hasto ya, sekjen partai terbesar di Indonesia beberapa waktu yang lalu, yang memang statementnya ini sangat-sangat merendahkan, terkesan merendahkan presiden teman-teman ya. Jadi ketika ditanya ditanya wartawan tentang rencana kedatangan presiden bersilaturahmi ke rumahnya Ibu Mega, itu Hasto mengatakan, oh jangan dulu, ketemu Ranting dulu. Bayangkan, Ranting itu adalah pengurus partai tingkat desa dan kelurahan. Astagfirullahaladzim. Ini harus memang harus ada koreksi internal tadi yang disarankan oleh Pak Debolo ini ya, di partai tersebut. Karena ini sekjennya dibantah sendiri oleh Masinton. Gimana ini ya? Oke, lanjut. Pikiran Ibu Mega sama pikiran Pak Presiden nggak bisa disamakan dengan pikiran Pak Hasto. Ya, Ibu Mega itu presiden tokoh besar, Pak Jokowi juga presiden. Masa mau disamain dengan pemikiran yang orang nggak pernah jadi presiden? Itu Pak Hasto, dengarkan, rungokkan, lihat apa yang dikomentari oleh Bapak Bahlil. Pemikirannya Bapak Jokowi sebagai seorang presiden, pemikirannya Ibu Megawati sebagai mantan presiden itu ya, tidak bisa disamakan lah dengan pemikirannya Pak Hasto yang belum pernah menjadi seorang presiden. Itu loh Pak Hasto. Jadi jangan seolah-olah apa yang dikatakan oleh Bapak Hasto itu sebuah pemikiran yang paling bagus, yang paling pinter, yang paling cerdas. Bukan. Pak Hasto itu kalau memang hebat,
melebihi Pak Jokowi, kenapa tidak nyalon presiden, kenapa tidak jadi presiden? Mohon maaf ya bagi para pendukung Bapak Hasto. Saya selalu berkomentar tentang Pak Hasto itu karena saya ingin mengcounter, ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Saya memang bukan pengamat, saya memang bukan seorang ahli tata negara, ahli hukum atau ahli segalanya. Tapi saya masyarakat biasa. Karena saya masyarakat biasa, saya ingin mencoba kontribusi terhadap negara ini. Oke, wis ngono ya. Cukup. Ya, jadi terkait statementnya Bahlil, kemudian tadi ada Masinton ya, itu semakin memperkuat dugaan saya selama ini bahwa sebetulnya walaupun sebagai seorang sekjen, tetapi statement-statementnya yang dikeluarkan atau disampaikan yang bersangkutan ini sebetulnya adalah statement pribadi yang tidak mewakili partai. Ini menurut saya beberapa waktu yang lalu, dan saat ini pendapat saya itu semakin menguat ya, walaupun tetap sebagai sebuah pendapat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Gibran bukanlah menjadi prioritas pertama Bapak Jokowi, karena awalnya Bapak Jokowi mengharapkan Ganjar yang bisa menjadi wakil Prabowo. Sudah dilakukannya beberapa kode-kode Bapak Jokowi, nantinya bisa menjadi suatu pertemuan dua kutub besar, yaitu Prabowo dan Ganjar, PDI Perjuangan dan Gerindra, agar menjadi satu untuk demi kepentingan bangsa. Namun hal itu sangat disayangkan saat PDI Perjuangan tidak menghiraukan apa yang menjadi harapan dan pencetusan dari Bapak Jokowi, karena PDI merasa partainya adalah partai penguasa yang bisa mengusung presidennya secara mandiri tanpa dukungan partai lain. Tapi kepercayaan diri itu ternyata hancur seketika di saat mereka lupa sosok Joko Widodo adalah sosok peran penting yang sangat sentral, yang dimana sudah memenangkan PDI Perjuangan di 2 periodenya. Ya, betul. Dan ini ada dugaan sebelum Pilpres kemarin bahwa Pak Jokowi bukan siapa-siapa tanpa partai tertentu, partai yang mengusungnya ya. Tetapi akhirnya statement tersebut terbukti keliru, ya dijawab oleh sebuah kenyataan bahwa saat ini walaupun partai tersebut masih menjadi partai terbesar di Indonesia, masih banyak pendukungnya, masih banyak pengikutnya, tapi presiden yang diusung kalah, bahkan mendapatkan suara paling sedikit. Oke, lanjut. Kalian pasti udah tahu kan beritanya Mas Gibran kasih aliran listrik di Papua, di PLN gitu lah ya, yang Bobon Santoso itu kan dia visit kan, kayak kunjungan ke Papua gitu-gitu, terus dia cerita kalau di Papua tuh nggak ada listrik segala macem. Akhirnya dia menghubungi Mas Gibran, akhirnya Mas Gibran menghubungi pihak PLN, dipasanglah listrik gitu-gitu kan. Iya, pokoknya Mas Gibran gercep banget lah gitu kan, langsung hubungi pihak PLN, akhirnya dipasang dan baru bisa dipakai tuh Mei tanggal berapa gitu lah, pokoknya nggak bisa langsung. Kalau kita ya yang otaknya bener, hatinya bener, kayak oh Mas Gibran tuh gercep gitu ya, akhirnya ngebantu bla bla macam. Tapi kalau orang yang hatinya tidak bener gitu, yang sudah diselimuti dengan kebencian yang kesel sekesel-keselnya gitu dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, saya pasti komennya adalah kenapa nggak bapak lo aja dari dulu buat pasang itu listrik, kenapa baru sekarang, kenapa baru bla 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 gitu ya. Gini netizen, ada pemerintah itu kan ada tahapan-tahapannya, presiden, ada ini di bawah-bawahnya gitu kan. Dan tugasnya yang di bawah-bawahnya inilah yang mengatur di perdesaan, di pelosok-pelosok. Kalau misalkan ada yang dibutuhkan, hubungi ke presidennya, hubungi ke atas-atasnya, nanti disampaikan ke presiden, nanti ada dananya segala macam. Harusnya begitu kan. Berarti kalau di tempat itu belum jamah gitu ya, atau belum, ya kita harus pertanyakan dulu dong susunan pemerintahan di sana itu bagaimana gitu loh. Betul. Jangan dikit-dikit presiden, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu gitu, giliran Mas Gibrannya gerak disalahin juga. Jadi tuh kayak kesimpulannya ya, mau Mas Gibran melakukan hal sebaik apapun, Pak Jokowi tuh ngelakuin hal apapun itu, di mata para orang yang tidak suka dengan beliau-beliau ini, ya hal yang kayak pencitraan loh, ini loh, itu loh gitu. Giliran nggak dibantu, gimana sih presidennya, bla 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 bla, giliran dibantu dibilangnya pencitraan lah, inilah segala macam. Kayak pusing. Kita tuh kalau misalkan mau menjelaskan sesuatu ke pendukung sebelah, itu tuh nggak akan benar di mata mereka, karena yang benar menurut mereka hanya itu, you know what I mean, abah gitu. Itu aja, bye. Ya betul ya, saya setuju ya. Sebetulnya yang patut dipertanyakan itu bukan Gibrannya, bukan Pak Jokowi, tetapi ya itu tadi,
yang bertugas memasang listrik di daerah sana. Buktinya ketika diinstruksikan oleh Gibran bisa. Kenapa dari kemarin-kemarin nggak dipasang gitu kan? Itu aja saya usul itu, kepalanya di sana dimutasi atau dipecat saja. Oke, lanjut. Ya, ternyata sudah habis teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video tentang Hasto. Sudah saya sampaikan saat opening tadi ya teman-teman ya, bahwa Hasto ini sepertinya tengah mengalami kebencian yang sangat mendalam ya kepada pemerintahan saat ini, atau langsung saya sebut namanya saja, yakni Pak Jokowi dan keluarganya. Tetapi ini hanya sebatas dugaan saya secara pribadi, bukan sebuah tuduhan. Kenapa demikian? Karena tidak henti-hentinya dia semacam terus menyerang Pak Jokowi dari berbagai sudut dan berbagai kesempatan ya. Walaupun sebetulnya serangan-serangan itu justru menjadi sebuah blunder sendiri bagi dirinya di mata masyarakat. Lama-lama saya pun tidak yakin bahwa dia adalah seorang politisi ya. Karena saya lama-lama itu meragukan proses terpilihnya Hasto sebagai seorang sekjen partai terbesar di Indonesia. Karena menurut saya seorang sekjen seharusnya tidak bertindak dan bersikap demikian, juga tidak memiliki sifat yang demikian. Ya, yang terbaru dia mengomentari tentang RUU perampasan aset koruptor yang sedang didorong oleh Pak Jokowi ke DPR. Tetapi bukannya mengomentari dengan baik, dia malah menyindir-nyindir terkait perampasan hak demokrasi ya, perampasan konstitusi, perampasan apalagi tadi ya, perampasan kedaulatan rakyat. Ayah wae Pak Hasto. Ya, langsung ya mendengar statement Pak Hasto seperti itu, Neti plus 62 tidak tinggal diam, mereka langsung mengomentarinya ramai-ramai. Tadi kita lihat bersama salah satu netizen menyebut bahwa siapa yang Anda maksud merampas demokrasi Pak Hasto? Siapa yang merampas kedaulatan rakyat Pak Hasto? Dan siapa yang merampas konstitusi Pak Hasto? Tidak ada yang merampas demokrasi, konstitusi, apalagi kedaulatan rakyat. Saya begini ini sebetulnya kasihan dengan Ibu Megawati ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.